Topik terakhir adalah alokasi memori, yang saya analogikan sebagai gudang bahan baku outlet roti bakar yang punya beberapa rak dengan kapasitas yang berbeda-beda. Setiap kali ada pesanan yang butuh sejumlah bahan baku, sistem harus memilih rak mana yang dipakai untuk menyimpannya. Saya akan membandingkan 3 strategi, yaitu nih. Yang pertama itu algoritma first fit, yang kedua best fit, yang ketiga worst fit. Oke, kita coba jalankan. Python alokasi memori. Oke, saya isi dengan ini aja. Ini kapasitas raknya ya. Jadi ini ada 5 angka itu, 5 angka dipisahkan oleh spasi itu 5 rak, dan angka ini mewakili kapasitasnya. Yang ini 100 kg, yang kedua 500 kg, yang ketiga 200 kg, begitu. Ini di sini nanti disebut P0, P1, P2, P3 dan P4. Kok P ini maksudnya rak 1, rak 0, rak 1, rak 2, rak 3, rak 4. Oke, kemudian nah ini lalu 4 pesanan berturut-turut. Kita samakan saja dengan itu ya guys, 417, 112 dan 426. Jadi ini ada bahan baku masuk dan kita punya 5 rak. Ini juga mewakili beratnya ya. Misal bahan baku pertama beratnya 212 kg, yang kedua 417 kg, sedangkan kapasitas raknya itu ini 100, 500, 200. Angka-angka ini saya ambil dari contoh baku yang sering dipakai untuk membandingkan ketiga strategi alokasi memori ini. Oke, kita coba jalankan. First fit mengecek rak dari yang pertama. Oke, ini first fit itu dia ngecek rak dari yang pertama dan langsung memakai rak pertama yang cukup muat tanpa mencari yang paling pas. Jadi ini kan 212, rak pertama itu 100, itu dilewati, terus 500, ternyata 500 muat, langsung dia dimasukkan ke sini tanpa melihat kalau ada 300 yang lebih sesuai untuk 212 ini. Akhirnya nanti, nah di sini jelasan 212 ditaruh di rak 1, kurang sisa muat 500, ini kan kurang 417, gimana? Kemudian yang terakhir ini gagal karena rak tidak muat. Ini 212 dimasukin ke rak yang muatan 500, dia muat. Kemudian yang 417 dimuat di rak yang 600,
dia muat. Kemudian yang 112 dimasukkan ke rak yang 200 300, dan ini yang paling besar kan dia udah nggak ada rak yang muat, jadi gagal. Kemudian yang best fit mencari rak dengan sisa ruang paling kecil yang masih cukup menampung pesanannya, supaya sisa ruang yang terbuang seminimal mungkin. Hasilnya keempat pesanan bisa ditempatkan, termasuk pesanan terakhir yang tadi gagal di first fit. Oke, ini yang 212 ditaruh di rak 3. Rak 3 tadi 1 2 3. Oke, 417 dimasukkan ke rak yang muatan 500, kemudian yang 112 dimasukin ke rak yang muatan 200, dan yang 426 dimasukin ke rak 4 yang muatannya 600. Kemudian yang worst fit. Worst fit justru sengaja memilih rak dengan sisa ruang paling besar, dengan harapan sisa rak itu masih bisa dipakai untuk pesanan berikutnya. Tapi untuk kasus ini strateginya kurang berhasil. Pesanan terakhir ini tetap gagal ditempatkan, sama seperti dengan algoritma first fit. Dia cari sisa space yang paling luas ya, 212 dimuat di yang 600, 417 dimuat yang 500. Kesimpulan ini kesimpulan metode best fit paling hemat ruang. Best fit adalah satu-satunya strategi yang berhasil menampung semua pesanan pada kasus ini. Best fit mana best fit? Ini, dan juga menyisakan ruang gudang yang tidak terpakai paling sedikit. Dia memaksimalkan ruang gitu, yaitu 533 kg bahan baku, dibanding dengan first fit dan worst fit yang sama-sama menyisakan 959 kg bahan baku. Meski begitu, perlu diingat best fit butuh mengecek semua rak dulu sebelum memutuskan, jadi prosesnya sedikit lebih lama dibanding first fit. Mana best fit? Oke, ini dia harus menghitung dulu semua, jadi prosesnya lebih panjang ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.